这个是浪石。Bab 782, Hadiah Kaya. Xiao Yan mempelajari Medusa yang muncul di depannya dan menghela nafas lega. Pihak lain memiliki terlalu banyak ahli. Jika dia menyerang dengan paksa dengan seluruh kekuatannya, dia secara alami akan bisa pergi. Namun, itu dengan prasyarat bahwa dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame dan membunuh banyak orang. Begitu dia menggunakan api teratai Buddha marah, Xiao Yan akan merasa sangat lemah. Jika situasi lain terjadi selama periode ini, dia tidak akan lagi memiliki banyak kemampuan untuk membela diri. Apakah kamu sudah selesai di sisimu? Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia dengan cepat bertanya. Ya. Ya. Ya, ya. Medusa mengangguk acuh tak acuh. Dia tidak menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan dalam berurusan dengan Yan Luo Tian. Itu sebenarnya sangat halus sehingga melebihi harapannya. Namun, itu sepadan dengan kekuatan Douzongnya untuk membiarkan orang itu mati ketika dia sedang bersenang-senang. Sebaiknya kau pergi dulu. Aku akan mengurus hal-hal di belakang. Jika kita menunda sedikit lebih lama, kemungkinan para ahli dari sekte angsa emas akan menagih. Medusa menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat tubuhnya bergerak dan keluar dari pengepungan. Kemunculan Medusa yang tiba-tiba tidak diragukan lagi menyebabkan wajah para ahli lembah Mulan menjadi jauh lebih buruk. Setelah hampir 1 tahun bertukar pukulan, mereka sangat jelas betapa kuatnya yang pertama. Di masa lalu, 3 sesepuh Mulan mampu bertarung dengannya sedikit dengan bantuan keterampilan 3 binatang buas. Sekarang salah satu dari ketiganya hilang, metode Qi telah benar-benar kehilangan efeknya. Tidak diragukan lagi tidak mungkin bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan mereka di puncak kelas Do Huang untuk bertukar pukulan dengan Medusa. Mata cantik Medusa dengan acuh tak acuh menyapu kedua sesepuh Mulan. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang ular 7 warna melintas dan muncul. Sebuah cahaya sengit muncul di matanya. Tubuhnya bergerak. Itu bergegas menuju 2 orang dengan cara seperti hantu. Hentikan dia! Cepat! Ekspresi kedua sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka melihat tindakan Medusa saat mereka buru-buru berteriak. Mereka jelas mengerti bahwa dengan kekuatan mereka berdua saat ini, tidak mungkin mereka bisa menandingi Medusa. Setelah kehilangan keterampilan 3 binatang buas, mereka hanyalah puncak biasa Do Huang. Para ahli lembah Mulan di sekitarnya ragu-ragu sejenak setelah mendengar tangisan kedua sesepuh Mulan. Setelah itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang Medusa. Dou Qi di dalam tubuh mereka dilepaskan hingga batasnya karena banyak suara robekan udara yang tajam muncul di langit. Wajah Medusa tidak berubah sedikit pun dalam menghadapi serangan yang menyerbu dari segala arah. Tangannya membentuk segel dan 7 pilar energi berwarna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka muncul seperti ular 7 warna yang tak terhitung jumlahnya saat mereka bergegas keluar dan bertabrakan dengan banyak serangan. Ledakan seperti guntur yang tak henti-hentinya bergema di atas camp. Ketika gelombang ledakan energi menyebar di udara, wajah para ahli yang lebih lemah dari lembah Mulan menjadi pucat, dan mereka segera bergegas kembali karena terkejut. Banyak ahli yang mengepung dan menyerang Medusa tidak menimbulkan hambatan sedikit pun baginya. Kekuatan seorang Douzong memang luar biasa. Xiao Yan tidak diragukan lagi tampak menyedihkan jika dibandingkan dengannya. Dalam nama, dia mungkin bisa bertarung dengan elit Douzong dengan menggunakan semua kekuatannya, tapi ini adalah prasyarat bahwa dia harus menghabiskan semua kekuatannya. Terlebih lagi, setelah pertarungan, dia akan memasuki kondisi lemah bahkan jika dia beruntung untuk menghindari cedera serius. Terlepas dari jenis Do skill yang dimiliki Xiao Yan, kekuatan sebenarnya hanyalah Do Huang bintang 1.
masih ada celah yang sangat besar untuk elit Douzong yang asli. Kekuatan gabungan dari semua ahli dari Lembah Mulan tidak menyebabkan tubuh Medusa menunjukkan tanda-tanda melambat. Oleh karena itu, setelah beberapa kilatan, dia muncul di samping dua sesepuh Mulan yang dengan cepat mundur. Wajahnya yang sangat mempesona mengungkapkan ekspresi dingin dan padat. Wajah kedua Mulan Elder berubah ketika mereka melihat Medusa menyerbu melalui rintangan dari begitu banyak ahli dengan cara yang begitu cepat. Tubuh mereka bergerak mundur saat mereka mengeluarkan raungan marah yang tiba-tiba. Kedua tangan mereka segera saling tumpang tindih dan energi berwarna darah yang kaya menggumpal di kepalan tangan mereka. Sesaat kemudian, sayap merah darah tirani diciptakan dan dengan keras menabrak Medusa. Medusa menggerakkan tangannya yang halus saat tatapannya dengan acuh tak acuh mengamati dua orang yang berjuang di ambang kematian. Itu dengan lembut bertabrakan dengan tinju kedua orang itu. Segera, energi 7 warna mengalir ke segala arah. Bru, 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 bru. Tabrakan ini mungkin tampak lembut, tetapi tubuh kedua sesepuh Mulan bergetar hebat. Mereka tampaknya telah menerima pukulan berat saat tubuh mereka diseret ke tanah saat mereka menembak balik. Darah segar berceceran liar dari mulut mereka. Tanpa keterampilan 3 binatang buas, kamu bukan orang yang bahkan bisa bertahan satu pertukaran dengan ratu ini. Medusa tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia melihat sikap menyedihkan kedua Mulan Elder hanya setelah satu serangan. Wajah kedua sesepuh Mulan terkejut saat kaki mereka bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjang. Tubuh mereka baru saja stabil ketika mereka berpisah dan melarikan diri tanpa persetujuan sebelumnya. Cahaya emas 7 warna langsung tiba tepat saat kedua sosok itu akan bergerak. Itu membawa cahaya pedang yang tajam dan menembus tubuh salah satu dari mereka, berubah menjadi panah berdarah. Mata penatua Mulan terakhir melirik ke arah panah darah yang ditembakkan. Kejutan di hatinya menjadi lebih padat. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan dibunuh semudah ayam di tangan Medusa terlepas dari kekuatan mereka. Kekuatan seorang Douzong memang menakutkan. Kecepatan melarikan diri dari Mulan Elder itu tiba-tiba meningkat dengan dorongan kejutan di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Trauma di wajahnya juga berhenti pada saat ini. Dia menundukkan kepalanya perlahan dengan beberapa kesulitan hanya untuk melihat ujung pedang yang tajam terungkap, membawa jejak darah berwarna merah cerah. Kekuatan hidup di matanya dengan cepat menyebar saat darah segar menetes dari pedang. Akhirnya, tubuh Mulan Elder jatuh di depan banyak tatapan tercengang di sekitarnya. Pedang ular 7 warna di tangan Medusa perlahan menghilang. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia perlahan menyapu mereka. Mengikuti gerakan menyapu tatapannya, para ahli di sekitarnya dari Lembah Mulan buru-buru mundur dengan wajah trauma. Dalam hati mereka, Medusa seperti dewa ganas yang baru saja membunuh 2 ahli di puncak kelas Do Huang dalam beberapa pertukaran singkat. Keterampilan ini benar-benar kejam. Medusa menarik pandangannya dan menurunkan tubuhnya. Dia melepas cincin penyimpanan di tangan Mulan Elder di depan banyak orang. Setelah itu dia perlahan berjalan kembali dan melepaskan cincin penyimpanan dari penatua lainnya. Hanya setelah melakukan ini dia perlahan naik ke langit. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang keluar dari perkemahan. Tidak ada satupun ahli dari Lembah Mulan yang berani menghentikan Medusa saat dia berjalan dengan sangat arogan. Ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalas di tangan seorang elit Douzong. Lembah Mulan tidak diragukan lagi menderita kerugian yang mengerikan malam ini. Melalui tangan Xiao Yan dan Medusa, darah mengalir seperti sungai di seluruh camp. Medusa tidak terhalang saat dia keluar dari camp. Dia melihat Xiao Yan masih di udara di luar camp. Yang terakhir jelas menghela nafas lega ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat berkata, "Ayo cepat dan pergi. Para ahli dari Sekte Angsa Emas akan segera tiba."
Mata Medusa melayang ke sisi barat ketika dia mendengar kata-katanya. Banyak sinar lampu yang dipenuhi dengan raungan marah dengan cepat bergegas dari arah itu. Jelas, orang-orang dari sekte Angsa Emas telah menemukan bahwa pemimpin sekte mereka telah meninggal. Medusa sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia segera mengulurkan tangannya yang halus dan meraih pergelangan tangan Xiaoyan di depan mata Xiaoyan yang tertegun. Keduanya tampak seperti bintang jatuh di langit saat mereka bergegas keluar kota dengan cara seperti kilat. Dengan aura menakutkan Medusa menyebar, para ahli yang menjaga tembok kota tidak berani bertindak sembarangan meskipun ada kejutan besar dan kemarahan di hati mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan keduanya bergegas keluar kota dan menghilang ke langit malam yang jauh. Aura agung tiba-tiba menyebar dari tengah kota tempat sekte racun berada setelah Xiaoyan dan Medusa meninggalkan kota. Namun, setelah aura ini menemukan bahwa itu tidak dapat mengejar mereka, itu hanya bisa, dengan tidak rela, menarik diri. Dua sosok manusia perlahan berhenti di langit malam jauh dari kota. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa tidak ada pengejar. Xiaoyan menghela napas untuk waktu yang lama saat senyum muncul di wajahnya. Malam ini benar-benar merangsang kematian dua elit Dozong sudah cukup untuk menyebabkan sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan menjadi gila. Di masa depan, mereka kemungkinan tidak akan lagi memiliki keberanian untuk datang dan menyerang kekaisaran Jia Ma. Apa kamu baik-baik saja? Xiaoyan menoleh dan menatap Medusa, yang tangannya yang halus dengan lembut mendorong seutas rambut hitam yang ada di dahinya. Suaranya lembut saat dia bertanya dan nada khawatirnya tidak bisa disembunyikan. Selama dokter peri kecil itu tidak campur tangan, tidak ada yang di kota bisa menghentikanku. Medusa menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Tanpa disadari, rasa dingin di matanya yang cantik perlahan menghilang. Xiaoyan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika keributan ditransmisikan dari hutan gunung di bawah. Sejumlah besar sosok manusia naik ke langit. Sepintas, ini bukan pengejar mereka, tetapi kelompok Hai Bodong yang telah berbaring di penyergapan di sini. Kelompok Hai Bodong menghela nafas lega setelah mengungkapkan diri mereka dan melihat bahwa Xiaoyan dan Medusa baik-baik saja. Yang pertama tersenyum dan bertanya, "Bagaimana?" "Kami baru saja melihat bahwa kota telah berubah kacau dan baru saja akan menyerbu untuk menerima kalian berdua. Kami berhasil. Bahaya tersembunyi terakhir telah sepenuhnya dihilangkan." Xiaoyan menyeringai dan mengangguk saat dia menjawab. Kegembiraan yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah Hai Bodong dan yang lainnya ketika mereka mendengar ini. Mereka saling bertukar pandang dan mengeluarkan sorakan. Xiaoyan juga tertawa saat melihat semua orang begitu bersemangat. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia masukkan ke dalam saku dadanya dan menaruhnya sedikit. Setelah itu, dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dia membalik tangannya beberapa saat kemudian dan sebuah gulungan yang terbuat dari tulang binatang putih padat muncul di dalamnya. Di atas tulang binatang ada beberapa karakter darah yang tampaknya terbentuk dari darah segar yang melintas dengan cara yang mencolok. Keterampilan 3 binatang buas. Apakah ini? Bab 783, Burung Langit 9 Sayap Terbang. Xiaoyan tanpa sadar menjilat mulutnya saat dia melihat gulungan tulang binatang ini. Tidak heran kedua orang itu akan sangat gila ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Itu sebenarnya karena hal ini. Dia mendambakan keterampilan 3 binatang buas yang dipraktikkan oleh 3 tetua Mulan. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bisa mendapatkannya hari ini. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Xiaoyan dengan hati-hati membuka gulungan tulang putih. Tatapannya menyapu itu hanya untuk berakhir sedikit mengernyit beberapa saat kemudian. Apa itu? Medusa di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk bertanya ketika dia melihat Xiaoyan terlihat seperti ini. Meskipun ini memang keterampilan 3 binatang buas,
itu hanya salah satu bagiannya. Menurut apa yang tertulis di atasnya, skill 3 binatang buas dibagi menjadi 3 bagian. Ini hanya salah satunya. Meskipun saya telah mendapatkannya, itu tidak banyak berguna. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan cukup emosional. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dari saku dadanya dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan dari 2 sesepuh Mulan lainnya. Anda dapat mencari dan melihat apakah 2 bagian yang tersisa ada di dalamnya. Kamu menghabisi 2 orang tua lainnya. Xiao Yan bertanya dengan terkejut saat dia mempelajari cincin penyimpanan di tangan Medusa. Ya. Medusa dengan santai menyebutkannya sambil mengangguk. Cara itu seolah-olah 2 orang yang terbunuh bukanlah ahli di puncak kelas Do Huang tetapi hanya 2 ekor ayam yang tidak penting. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar jawabannya. Memang masih ada celah antara dia dan dia mengulurkan tangannya dan menerima 2 cincin penyimpanan. Kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam keduanya. Saat ini, ketiga sesepuh Mulan semuanya mati. Oleh karena itu, jejak spiritual yang tersisa di cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiao Yan berhasil membobol mereka dengan cara yang sangat halus dan dengan cepat menyapu bagian dalam. Kegembiraan liar tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritual menyapunya. Tangannya bergerak dan 2 gulungan tulang putih lagi muncul di tangannya. Kedua gulungan ini memiliki kata-kata besar berwarna merah darah yang serupa. Keterampilan 3 binatang buas. Ini sebenarnya adalah skill 3 binatang buas. Xiao Yan dengan hati-hati membuka 2 gulungan tulang putih. Dia mempelajarinya dengan cermat dan tidak bisa menahan tawa beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan 3 gulungan tulang putih ke dalam cincin penyimpanannya. Mampu mendapatkan hadiah seperti itu hari ini telah melebihi harapannya. Wajah Medusa juga menunjukkan senyum tipis ketika dia melihat seringai di wajah Xiao Yan. Dia segera mengeluarkan gulungan kuning keemasan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari Yan Luotian. Itu harus dianggap sebagai keterampilan rahasia di sekte angsa emas yang tidak diajarkan. Itu akan memberi Anda manfaat besar jika Anda berhasil mempraktikannya. Xiao Yan agak terkejut saat menerima gulungan berwarna emas ini. Dia perlahan membukanya dan beberapa kata emas cerah tercetak di matanya. Burung langit 9 sayap terbang, teknik Do terbang. Xiao Yan langsung tercengang saat melihat beberapa kata ini. Dia saat ini sudah menjadi ahli di kelas Do Huang. Teknik Do terbang biasa akan sulit dibandingkan dengan kecepatan sayap Do Qi-nya. Ketika seseorang mencapai kekuatan di levelnya, Do Qi yang terbang sepertinya tidak lagi berguna. Ini bukan hanya teknik Do terbang biasa. Apakah Anda ingat substansi seperti sayap besar Yan Luotian? Itu karena dia berlatih hal ini. Sekte angsa emas menghususkan diri dalam kecepatan. Jika orang itu benar-benar ingin melarikan diri, bahkan aku tidak akan bisa mengejarnya. Ini karena 9 sayap terbang burung langit ini. Medusa tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya dan mulai menjelaskan dengan lembut, daripada mengatakan bahwa ini adalah teknik Do terbang, itu seharusnya disebut semacam metode pembuatan teknik Do terbang. Metode pembuatan teknik Do terbang. Kejutan melintas di matanya ketika dia mendengar ini. Teknik Do terbang cukup langka di benua Do Qi dan metode pembuatannya sebagian besar telah hilang. Tidak terduga bahwa sekte angsa emas akan memilikinya. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Medusa, nilai gulungan ini pasti tidak akan lebih rendah dari keterampilan 3 binatang buas. Selain itu, dalam hal kualitas, sayap terbang 9 burung langit ini jelas jauh lebih tinggi daripada sayap awan ungu miliknya. Secara alami sulit untuk membandingkan kecepatan mereka. Benda ini
sepertinya itu juga akan menguntungkanmu, kan? Xiao Yan memegang gulungan ini, menatap wajah Medusa sebelum tiba-tiba berbicara. Karena seorang elit Duzong seperti Yan Luotian dapat mempraktikannya, kemungkinan besar ini, Skybird Nine Flying Wings, cukup berguna bagi Duzong elit. Medusa sedikit ragu ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, jika 9 sayap terbang burung langit ini dibuat dengan beberapa bahan bermutu tinggi, sayap terbang yang akan dibuat memang akan menguntungkan saya. Namun, mereka tidak akan sangat bermanfaat bagi saya jika dibuat dengan bahan-bahan biasa. Xiao Yan tersenyum dan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kalau begitu, aku akan menyimpan benda ini dulu. Setelah saya mengumpulkan beberapa bahan, saya akan membantu Anda membuat sepasang sayap yang akan berguna bagi Anda. Medusa samar-samar tersenyum dan mengangguk. Karena kita telah menyelesaikan semua masalah ini, mari kembali ke benteng Black Mountain. Saya pikir kakak laki-laki dan yang lainnya akan menjadi cemas dari semua penantian. Xiao Yan menoleh dan menertawakan kelompok Hai Bodong tidak jauh di belakangnya. Kelompok Hai Bodong secara alami tidak keberatan dengan kata-katanya. Meskipun orang-orang dari suku ular orang merasa agak tidak stabil di hati mereka karena bagaimana Medusa memperlakukan Xiao Yan, mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan sedikit pun di depan Medusa. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka, bajingan ini. Setelah komandan pertama kembali dari Gurun Tager, kami akan melihat apakah Anda masih berani mengikuti sisi yang mulia. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang-orang ini. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya, memimpin dan mulai terbang ke benteng Gunung Hitam. Sekelompok besar ahli mengikuti dari belakang. Keberhasilan kembalinya kelompok Xiao Yan secara alami menyebabkan Xiao Ding menghela nafas lega. Ini terutama terjadi setelah dia mendengar bahwa targetnya sudah mati. Kegembiraan yang sulit disembunyikan terungkap di wajahnya yang tenang. Setelah menyingkirkan 2 orang yang benar-benar membuat mereka sakit kepala hebat, aliansi Yan akan dapat memperoleh periode waktu yang berharga untuk memulihkan diri. Meskipun sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan merasakan kebencian yang mendalam terhadap aliansi Yan, mereka pasti tidak akan berani meluncurkan kampanye hebat seperti yang mereka lakukan kali ini setelah kehilangan Yan Luotian dan 3 tetua Mulan, atau dikenal sebagai kekuatan pencegah elit Duzong. Di sisi lain, aliansi Yan tidak hanya memiliki Xiao Yan, seorang ketua aliansi yang bisa bertarung dengan seorang Duzong, tetapi juga Medusa, seorang elit Duzong yang asli. Mereka telah melampaui sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan di tingkat ahli teratas. Jika aliansi memperoleh beberapa ahli tingkat menengah lagi, mereka akan mampu melampaui 2 sekte besar ini di semua bidang. Meskipun sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak dianggap sebagai faksi tingkat atas di wilayah barat laut yang sangat besar, mereka, setidaknya, jauh lebih kuat daripada sekte Awan Berkabut sejak saat itu. Kemampuan untuk mengubah keberadaan yang ditakuti oleh sekte Awan Berkabut di masa lalu menjadi keadaan yang menyedihkan sudah cukup untuk membuktikan kekuatan besar dari aliansi Yan. Dengan berjalannya waktu, Xiao Yan yakin bahwa dia akan mampu mengubah aliansi Yan menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah barat laut. Pada saat itu, kemungkinan mereka akan memiliki beberapa kemampuan untuk melawan makhluk besar seperti Hall of Souls. Pembunuhan yang terjadi secara sangat tiba-tiba membuat sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan benar-benar konyol. Menurut laporan mata-mata aliansi Yan, para ahli elit dari 2 sekte tiba pada hari ketiga setelah pembunuhan yang berhasil. Namun, ketika mereka menemukan bahwa kekuatan bertarung terkuat dalam sekte mereka telah lama dihilangkan oleh orang lain, mereka semua menjadi terpana. Tampaknya mereka telah disambar petir. Seperti yang diharapkan Xiao Yan dan yang lainnya, para ahli elit yang bergegas ini tidak berani melakukan apapun meskipun amarah membara di hati mereka setelah mengetahui bahwa mereka telah kehilangan Yan Luotian dan 3 tetua Mulan. Semua dari mereka tiba-tiba turun ke jalan buntu. Kebuntuan semacam ini akhirnya terpecahkan ketika sekte racun tiba-tiba mengumumkan penarikan mereka dari aliansi.
Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan sangat tidak puas dengan tindakan sekte racun ini. Namun, setelah kehilangan 2 Douzong, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, kekuatan mereka secara keseluruhan sudah tidak ada bandingannya dengan sekte racun. Oleh karena itu, meskipun mereka semua merasakan kemarahan di perut mereka hanya bisa dengan sedih kembali ke kerajaan masing-masing sambil merasakan keengganan yang besar. Serangan hebat apapun yang akan dihadapi sekte mereka setelah kembali adalah masalah baru mereka. Dengan mundurnya 3 sekte, bencana besar yang mengancam seluruh kekaisaran Jia Ma telah benar-benar hilang. Sementara banyak orang di kekaisaran Jia Ma merayakannya, aliansi Yan yang baru didirikan dengan tegas terpatri di hati setiap orang di kekaisaran. Hanya pada saat inilah aliansi yang menggantikan posisi sekte awan berkabut di hati warga ini. Perbatasan kekaisaran Jia Ma berangsur-angsur menjadi tenang setelah berakhirnya pertempuran yang kacau. Kekaisaran juga telah memenuhi janji mereka kepada suku ular rakyat dan membagi wilayah gelap dan sejuk yang luas di dekat pegunungan Magical Beast untuk diberikan kepada suku ular rakyat. Setelah menerima tempat di mana mereka bisa berkembang biak, banyak penjaga di hati anggota suku orang ular yang melawan orang-orang dari kekaisaran Jia Ma menghilang. Mungkin setelah berinteraksi dari waktu ke waktu, suku ular orang mungkin menjadi faksi yang kuat di dalam kekaisaran Jia Ma. Pada saat itu, kekuatan kekaisaran Jia Ma akan melonjak sebagai hasil dari penggabungan mereka. Menambahkan hubungan saat ini antara Xiao Yan dan Medusa, aliansi yang mungkin memperoleh manfaat yang sulit diperkirakan. Bab 784, Gunung di atas awan, Sun Er. Dengan kekaisaran menjadi damai, kehidupan Xiao Yan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Dia kadang-kadang akan berlatih, dan juga akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di dalam aula pil aliansi Yan ketika dia bebas. Mendapatkan sorakan di seluruh aula, dia telah mendapatkan persetujuan alkemis yang bangga darinya sebagai kepala. Meskipun para alkemis di dalam pil hall memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan bertarung Xiao Yan dari pertempuran ini, sebagai alkemis, mereka secara alami menempatkan nilai terbesar pada penyempurnaan pil. Jika Xiao Yan ingin membuat mereka tunduk, dia harus menunjukkan kepada mereka keterampilan penyempurnaan yang luar biasa. Tentu saja, jika seseorang membandingkan perbaikan obat, kemungkinan Xiao Yan tidak akan takut pada siapapun di dalam kekaisaran Jia Ma ini. Keterampilan penyempurnaan obatnya saat ini sudah cukup untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Selain pil King Guhi, sepertinya hanya FAMA yang hampir tidak bisa memurnikan pil semacam itu di dalam kekaisaran Jia Ma. Dokter peri kecil tidak mengirim berita lain selama periode waktu ini. Namun, Xiao Yan tahu bahwa dia saat ini telah mengirim banyak orang untuk menemukan bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti akan memberitahu Xiao Yan begitu dia memiliki informasi. Pada saat itu, kemungkinan akan ada masalah lagi. Dengan semuanya telah tenang, Medusa, sebagai kepala suku, secara alami perlu secara pribadi pergi dan mengelola masalah besar suku orang ular yang memindahkan rumah mereka. Oleh karena itu, dia untuk sementara mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan tidak lama setelah kembali ke kekaisaran Jia Ma. Dia kemudian memimpin semua ular orang untuk terlibat dalam migrasi besar ini. Akhirnya, mereka mulai membangun rumah baru di area luas dekat pegunungan Magical Beast. Wajar jika Medusa tidak punya waktu untuk mengikuti di samping Xiao Yan dengan dia yang begitu sibuk. Xiao Yan sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu dan sekarang merasa agak tidak nyaman karena perubahan ini. Tampaknya Medusa telah mengikuti di sampingnya sejak dia meninggalkan akademi dalam Akademi Jianan. Dia awalnya memiliki niat membunuh saat dia mengikutinya. Dengan berjalannya waktu, Xiao Yan dapat merasakan bahwa niat membunuh di dalam hatinya melemah dari hari ke hari dan sepertinya tidak ada lagi sekarang. Pikiran Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan saat Medusa mengikuti di sampingnya sepanjang waktu. Sekarang setelah dia pergi, dia segera merasa bahwa dia kekurangan sesuatu. Hatinya mengandung perasaan kosong.
Dia merasa agak jengkel ketika dia menemukan emosi ini. Ini karena itu membuatnya berpikir tentang Sun Er yang lokasinya tidak diketahui. Wanita muda yang biasanya hangat dan bergerak itu seperti mata air, meresap ke dalam hati seseorang tanpa disadari. Akhirnya, dia akan meninggalkan jejak jauh di dalam hati seseorang yang tidak dapat dihapus, tidak peduli bagaimana seseorang mencoba. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghentikan tindakan tangannya ketika dia memikirkan wanita muda yang anggun yang membawa seutas misteri. Matanya linglung saat dia melihat ke segala arah, tetapi dia tidak tahu ke arah mana dia harus menghadap. Sesaat kemudian, dia hanya bisa diam-diam menghela nafas dan bergumam pelan, "Sun Er, tunggu aku. Saya akan pergi ke kelas Dozong sesegera mungkin. Setelah itu, aku akan pergi dan mencarimu. Tidak peduli seberapa menakutkan klanmu itu, aku tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun." Sosok anggun yang sebagian terlihat berada di puncak gunung terjal di mana awan berlama-lama. Pinggangnya yang halus tampak seperti daun willow yang bisa dipeluk dengan satu tangan. Rambut hitamnya diikat sembarangan dengan pita ungu pucat. Itu melayang dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, memberi wanita muda itu aura dunia lain yang elegan. Mata wanita muda itu tertutup. Sesaat kemudian, dia perlahan membukanya. Kabut di sekitarnya segera menyebar ketika dia melakukannya. Puncak gunung ini segera menjadi terlihat jelas. "Ling tua, apakah kamu sudah kembali?" Wanita muda itu tidak menoleh saat bibirnya yang ramping, merah, dan kecil mengeluarkan suara seperti lonceng perak yang bergema di puncak gunung. Sebuah bayangan di bawah batu gunung segera mulai bergoyang dengan cara yang aneh setelah suaranya terdengar. Itu segera berubah menjadi sosok tua. Sosok itu secara mengejutkan milik Ling Ying. Ling Ying dengan hormat membungkuk kepada wanita muda itu setelah mengungkapkan dirinya. "Xiao Jie, nona muda, bagaimana itu? Apa kau punya berita tentang dia?" Wanita muda itu duduk dari platform batu, berbalik, dan memperlihatkan wajah tersenyum dengan watak seperti teratai halus. Pada saat ini, suara di mana seseorang biasanya kesulitan mendeteksi fluktuasi apapun sebenarnya mengungkapkan kecemasan. Siapa lagi yang akan dimiliki wajah ini selain Sun Er, yang dipikirkan Xiao Yan siang dan malam. Sudah 3-4 tahun sejak Sun Er meninggalkan Xiao Yan. Selama beberapa tahun ini, Sun Er jelas telah matang. Dia sedikit kurang sentimental dibandingkan dengan wanita muda saat itu, dan telah mendapatkan disposisi acuh tak acuh tambahan yang berasal dari dalam jiwanya. Terlepas dari bagaimana dia berubah, masih ada satu bagian dari dirinya yang tetap sama. Itu adalah bagaimana hatinya yang masih tua akan mulai bergetar ketika dia mendengar berita yang berhubungan dengan nama itu. Mungkin seperti yang telah diantisipasi Ling Ying saat itu. Sosok akan selamanya ada jauh di dalam hati Sun Er. Sulit untuk menghilangkan sosok ini bahkan dengan tekanan dari kepala klan. Ling Ying menghela nafas dalam hatinya ketika dia dengan jelas mendengar kecemasan dalam nada Sun Er. Sudah beberapa tahun tetapi hanya ketika Sun Er mendengarkan apapun yang berhubungan dengan tuan muda Xiao Yan, dia akan benar-benar menjadi seperti wanita muda biasa. Ketidakpeduliannya seperti gunung yang tidak bergerak, seperti iblis tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun, mencapai tingkat yang tak terduga. Namun, dia tidak memiliki keaktifan yang seharusnya dimiliki seorang wanita muda. Tentu saja, sebagai seseorang yang tahu tentang posisi dan status Sun Er, dia secara alami mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi seperti gadis biasa. Statusnya menentukan bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa. Pria yang bisa menandinginya pasti juga akan menjadi orang yang paling menonjol di benua itu. Hanya saja dia tidak tahu apakah Xiao Yan bisa mencapai tahap ini. Meskipun pikiran ini melintas melewati hati Ling Ying, wajahnya menunjukkan ekspresi memanjakan. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum segera mengungkapkan beberapa berita tentang Xiao Yan bahwa dia telah menghabiskan banyak usaha untuk belajar. Sun Er diam-diam mendengarkan informasi yang keluar dari mulut Ling Ying. Dia melengkungkan bibir kecilnya dan pupilnya yang transparan,
yang sepertinya tahu bagaimana berbicara, menjentikan dengan lembut. Tidak terduga bahwa Xiao Yan Gege juga telah mencapai kelas Do Huang dalam waktu 4 tahun. Ini benar-benar mengejutkan Sun Er. Aliansi Yan itu benar-benar nama yang bagus. Tidak disangka bahwa Xiao Yan Gege benar-benar mampu menggantikan sekte Misty Cloud. Wajah indah Sun Er mengungkapkan senyum elegan setelah Ling Ying secara bertahap menyelesaikan ceritanya. Tangannya membelah rambut hitam yang telah melayang di depan dahinya saat dia berbicara dengan lemah. Benar-benar tidak terduga bahwa Hall of Souls benar-benar bergerak. Tuan Yao Chen itu berinteraksi denganku saat itu. Mungkin dia harus mengetahui statusku, tapi aku tidak yakin apakah dia memberitahu Xiao Yan Gege tentang hal itu. Saya kira tidak demikian. Dia harus memahami dengan jelas bahwa tidak ada gunanya Tuan Muda Xiao Yan mengetahui statusmu terlalu cepat. Ling Ying menyuarakan pikirannya. Ling Tua, coba kirim beberapa orang untuk mencari keberadaan Hall of Souls. Tampaknya mereka ikut campur dalam masalah Paman Xiao saat itu. Sun Er menoleh dan berbicara dengan suara yang agak dingin. Ling Ying ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia berkata, "Baiklah. Saya akan melakukan masalah ini dengan tenang dan mencoba yang terbaik untuk menemukannya." Namun, Hall of Souls juga sangat misterius. Selain beberapa orang yang mengetahui lokasi markas mereka, hampir tidak ada orang, bahkan orang-orang di klan kami, yang mengetahuinya. Ini meskipun kita telah bertarung dalam pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan mereka. Sun Er sedikit mengangguk. Dia menurunkan matanya dan rasa dingin tiba-tiba melintas melewati matanya yang elegan. Dia perlahan berbicara dalam hatinya, "Hall of Souls, meskipun Anda benar-benar ingin mendapatkan Tu Shi Ancient Goddess Jade milik klan Xiao, Anda sebaiknya tidak menyakitinya. Kalau tidak peduli apa yang terjadi, aku akan membiarkan kalian semua membayar harga yang akan sulit kalian tanggung." Api emas tiba-tiba muncul di mata Sun Er di akhir kata-katanya. Sebuah batu besar di sampingnya diam-diam menghilang ke dalam kehampaan di tengah fluktuasi aneh setelah nyala api muncul. Hati Ling Ying menjadi dingin ketika dia melihat nyala api emas muncul di mata Sun Er. Mengingat keakrabannya dengannya, dia secara alami tahu bahwa hanya ketika dia benar-benar membentuk niat membunuh yang tulus atau kemarahan yang ekstrim di dalam hatinya, hal yang tersembunyi jauh di dalam jiwanya akan terlepas dari tubuhnya dan muncul. Ling Ying tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu selama 3-4 tahun, perasaan Sun Er terhadap Xiao Yan tidak akan kabur tetapi malah menjadi semakin dalam dan tebal seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin bahkan anak kecil itu tidak tahu berkah besar macam apa yang dia dapatkan. Jika berita tentang seseorang yang dapat menyebabkan Xiao Jie, nona muda, untuk dimasukkan ke dalam hatinya tersebar, kemungkinan aliansi yang Anda bersama dengan Kekaisaran Jia Ma akan benar-benar hancur dalam semalam. Oleh karena itu, Anda harus berusaha keras untuk berlatih demi Xiao Jie, nona muda. Saat ini kamu mungkin sudah mencapai kelas Do Huang, tapi ini masih belum cukup. Ling Ying menghela nafas panjang di dalam hatinya sambil diam-diam bergumam. Itu benar. Ling Ying tampaknya memiliki tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah saat tatapannya menatap Sun Er. Dia dengan hati-hati berkata, "Menurut apa yang saya tahu, klan akhirnya memutuskan untuk mengirim seseorang untuk bergegas ke Kekaisaran Jia Ma untuk mencari kunci di tangan klan Xiao. Ini terjadi setelah beberapa diskusi karena Xiao Jie, nona muda, tidak mendapatkan kunci dari klan Xiao. Bang! 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 Aura menakutkan tiba-tiba meletus di depan Ling Ying setelah kata-katanya baru saja terdengar. Tubuhnya terguncang sampai dia dengan cepat menarik kembali. Wajahnya tanpa sadar terkejut ketika dia mengangkatnya. Pada saat ini, kaki Sun Er berada 3 kaki dari tanah. Wajahnya sedingin es sementara nyala api keemasan tampak berputar di sekitar tubuhnya seperti cairan.
Sementara api emas itu mengalir, bebatuan gunung di sekitarnya mulai berangsur-angsur menghilang dengan cara yang aneh. Cara itu seolah-olah mereka sedang ditelan oleh beberapa binatang besar yang tak terlihat. Wajah Sun Er sedingin salju. Dia melirik Ling Ying tetapi tidak berbicara. Setelah itu, dia memutar pinggangnya dan tiba-tiba bergegas ke dasar gunung. Ling Ying melebarkan mulutnya saat dia melihat sosok Sun Er dengan cepat menghilang. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Matanya tertuju pada cakrawala yang jauh. Dia tertawa terbahak-bahak, "Anak kecil, kamu adalah orang pertama yang dilihat oleh orang tua saya yang mampu membuat Xiao Jie, nona muda, melakukan hal-hal sedemikian rupa orang pertama."